Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi, ia menjajakan kue tradisional dengan senyum tulus. Tak pernah mengira bahwa satu pelanggan akan mengubah segalanya. Kehidupannya yang sederhana mendadak runtuh, bukan karena dagangan yang sepi atau masalah uang, tapi karena sebuah kabar yang tak pernah ia bayangkan. Ia bukan pelaku, tapi justru menjadi korban dari kepercayaan yang terlalu dalam. Saat semua orang menjauh, ia justru memilih untuk bangkit, membawa luka sekaligus harapan. Kisah hedapnya viral, menginspirasi ribuan orang, tapi menyisakan satu teka-teki yang belum pernah terjawab hingga kini. Siapa sebenarnya sosok yang diam-diam menghancurkan semuanya? Selamat datang di channel DC, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Rista duduk di teras rumah kayunya yang sederhana, menatap langit pagi yang perlahan cerah. Di pangkuannya, ada tumpukan daun pisang segar yang baru. Diambil dari kebun belakang, tangannya terampil melipat daun-daun itu untuk membungkus adonan apem yang sudah ia siapkan sejak subuh. Di balik keheningan pagi, terdengar suara anaknya, Nino, memanggil dari dalam rumah, "Bu, aku lapar." Dengan senyum tipis, Rista menjawab, "Tunggu sebentar sayang, ibu masak dulu ya, nanti kita makan apem bareng." Suaranya lembut, tapi matanya menyimpan kelelahan. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, karena serangan jantung mendadak, Rista harus menjalani peran ganda sebagai ibu dan sekaligus ayah. Usianya masih 26 tahun, namun wajahnya sudah sering memancarkan lelah yang tak bisa ditutupi bedak. Rista bukan dari keluarga kaya. Ia tinggal di desa kecil di pinggiran kota. Rumah yang ditinggali bersama anaknya pun adalah peninggalan orang tuanya. Saat suaminya wafat, ia tak punya tabungan besar. Hanya sepasang tangan yang mahir membuat kue tradisional warisan keterampilan dari ibunya, seorang penjual jajanan pasar dulu. Maka dari situlah ia memulai membuat apem legit. Kue kukus beraroma pandan yang lembut dan manis. Awalnya hanya untuk mengisi waktu. Lalu tetangga dekat mulai memesan. Dari 5 bungkus menjadi 10. Lalu suatu hari, seorang pelanggan membagikan apem buatan Rista ke media sosial dalam Haitingen. Hari, pesanan membanjir. Ia tak lagi hanya menjual di warung, tapi mulai mengantar ke rumah-rumah. Bahkan ada yang memesan lewat WhatsApp untuk acara syukuran dan arisan. Apemnya beda, lembut sekali, kata Bu Darmi, pelanggan pertamanya, sambil mencicipi. Manisnya pas, aromanya wangi, dan yang bikin saya suka, ada rasa sabar di setiap gigitan. Kata-kata itu membuat hati Rista hangat. Ia merasa dihargai. Dari situ, semangatnya bangkit. Ia tidak hanya membuat kue, tapi juga menyampaikan cinta dan ketulusan melalui resep sederhana yang diwarisi dari masa kecilnya. Setiap adonan ia uleni dengan penuh rasa syukur. Setiap bungkus, ia lipat sambil berdoa agar pembelinya merasa bahagia. Warga sekitar pun mulai mengenalnya dengan sebutan Rista Apem. Tak sedikit pula yang diam-diam kagum dengan keteguhannya membesarkan anak seorang diri. Namun, di balik pujian dan senyum manis pelanggan, Rista tahu, ada juga bisik-bisik yang sulit dihindari. Beberapa tetangga kadang meliriknya dengan pandangan yang sulit ditebak, antara rasa iri dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Tapi Rista tak ambil pusing. Baginya, yang terpenting adalah Nino bisa tetap sekolah dan makan 3 kali sehari. Itu saja sudah cukup. Ia tak mengejar kemewahan. Ia hanya ingin hidup tenang dan sederhana. Namun, takdir seperti sedang menyiapkan sesuatu yang jauh di luar perkiraannya. Suatu pagi, saat ia sedang membuka lapak kecil di pinggir pasar desa, datanglah seorang pria yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tingginya menjulang, berkulit bersih, dan memakai pakaian rapi seperti orang kota. Pria itu diam sebentar menatap apem-apem yang disusun rapi di meja lipat, lalu ia tersenyum kecil. "Mbak Rista, ya?" tanyanya ramah. "Saya Reno, saya dengar apemnya enak sekali, saya pesan 100, bisa?" Rista terkejut. 100 Pak? Untuk acara apa ya? Komunitas sosial di kota, kami suka makanan tradisional. Saya dapat info dari teman yang pernah beli di sini. Jawabnya sambil menyerahkan uang tunai sebagai tanda jadi. Rista menerima uang itu dengan ragu, tapi juga tak ingin mengecewakan pelanggan.
Ia belum pernah menerima pesanan sebanyak itu, apalagi dari orang luar desa. Tapi ada sesuatu dari cara bicara pria itu yang terasa meyakinkan. Ia sopan, tidak banyak bicara, dan senyumnya tenang. Entah mengapa, Rista merasa aman saat melayaninya. Mulai dari pertemuan itu, Reno jadi pelanggan tetap. Ia selalu datang pagi-pagi. Sebelum pembeli lain ramai, kadang hanya membeli 2 bungkus, tapi selalu meluangkan waktu berbincang sebentar. Obrolannya ringan, tentang cuaca, tentang kue, atau tentang desa yang menurutnya nyaman dan damai. Tanpa sadar, Rista mulai menantikan kehadiran pria itu setiap pagi. Hari-hari berikutnya, kehadiran Reno menjadi bagian dari rutinitas pagi Rista. Meski hanya sebentar, setiap kunjungan pria itu selalu membawa kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Reno selalu datang dengan senyum dan sapaan lembut. Ia tak pernah banyak bertanya, hanya menikmati apem sambil duduk di bangku kayu dekat lapak Rista, lalu pergi dengan tenang, tapi di hati Rista, kunjungan itu meninggalkan jejak yang semakin dalam. Kadang, Reno membawa buah tangan kecil sebungkus teh wangi, sekotak kue dari kota, atau buku cerita untuk Nino, untuk teman kecil saya, katanya sambil tersenyum. Nino pun cepat akrab dengan pria itu, bahkan mulai memanggilnya Om. Rista tahu, anaknya merasa senang setiap kali Reno datang, dan entah sejak kapan, Rista pun merasakan hal yang sama. Namun, sebagai seorang janda muda, Rista juga belajar menjaga batas. Ia tak ingin langkah kecil yang ia bangun dengan susah payah hancur hanya karena rasa yang tumbuh terlalu cepat. Ia tahu battle di lingkungan kecil seperti desanya, kabar bisa menyebar lebih cepat dari angin. Maka ia selalu berusaha menjaga jarak. Meski hatinya kadang berbisik lain, suatu pagi, Reno datang sedikit lebih lama dari biasanya. Ia membawa pesan penting. Komunitas sosial tempatnya berkegiatan akan mengadakan acara besar di kota, dan mereka ingin Rista menjadi pemasok tetap makanan tradisional. Jumlahnya cukup banyak, dan pengirimannya harus rutin. Rista tertegan. Tawaran itu sangat menggiurkan, tapi juga membuatnya gugup. Ini bukan pesanan biasa. Apa aku sanggup ya, Mas? Tanya Rista ragu, menatap kertas yang berisi daftar kebutuhan mingguan. Reno tersenyum menenangkan. Saya percaya Mbak Rista bisa. Lagi pula, ini kesempatan bagus. Kalau nanti terlalu repot, kita bisa carikan bantuan. Saya akan bantu sebisa mungkin. Ucapan itu membuat hati Rista menghangat. Ia merasa dihargai. Selama ini, ia menjalani semuanya sendiri. Dari membuat adonan, membungkus, mengantar, hingga mencuci semua peralatan, kini ada seseorang yang tidak hanya membeli, tapi juga mempercayainya, mendukungnya. Hari-hari pun semakin sibuk. Rista mulai tidur lebih larut, bangun lebih pagi, tapi meski lelah, hatinya penuh semangat. Ia mulai menyimpan impian. Mungkin ini jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin Nino bisa sekolah di tempat yang lebih layak. Mungkin ia bisa memperbaiki rumah, dan tidak perlu lagi menambal atap saat hujan turun deras. Reno pun semakin sering membantu. Ia kadang ikut mengangkat dus-dus apem ke motornya, atau menemani belanja bahan ke pasar besar beberapa kali. Ia bahkan datang malam hari untuk membantu menyiapkan bahan. Rista mulai merasa nyaman, bahkan merasa kehilangan. Kalau Reno tidak datang, tapi ia tetap menjaga hatinya, tak ada janji, tak ada status, hanya kebersamaan yang tumbuh diam-diam. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mengganggu pikiran Rista. Ia sadar, ia sebenarnya belum tahu banyak tentang Reno. Pria itu tak pernah menceritakan keluarga, latar belakang, atau tempat tinggalnya. Secara jelas, setiap kali ditanya, jawabannya ringan dan cepat berubah topik. Rista kadang merasa aneh, tapi mencoba percaya. Ia terlalu sibuk bersyukur atas bantuannya, hingga lupa menaruh curiga, sampai akhirnya, suatu hari Reno datang dengan raut wajah berbeda. Senyumnya tak seperti biasa, dan suaranya terdengar pelan. Ia hanya membeli 1 bungkus apem, duduk sebentar, lalu berpamitan tanpa bicara banyak. Rista memperhatikannya pergi sambil bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dan sejak hari itu, Reno tak muncul lagi. 3 hari, 5 hari, seminggu, Rista mulai merasa cemas. Ia mencoba menelepon, tapi tak aktif. Pesan-pesan tak dibalas. Ia bahkan bertanya ke pasar dan warung sekitar, tapi tak ada yang tahu. Seakan pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan pertanyaan yang menggantung di hati Rista. Siapa sebenarnya Reno, dan kemana perginya? Namun saat itu, Rista belum tahu
bahwa kepergian Reno bukan sekadar ketidakhadiran. Ia juga tak tahu bahwa dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah secara drastis. Bukan karena kue apem yang gagal, bukan karena dagangan yang menurun, tetapi karena sesuatu yang sama sekali tidak ia bayangkan. Sejak hari itu, Rista menjalani hidup dalam diam. Ia masih mencoba bersikap seperti biasa, tetap memasak, tetap mengurus Nino, dan tetap berusaha tersenyum. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak pelan tapi pasti setiap malam. Saat semua lampu padam dan hanya suara jangkrik terdengar, ia menangis pelan sambil memeluk anaknya, bukan karena takut mati, tapi karena takut tidak bisa membesarkan Nino lebih lama. Ia tahu bahwa penyakit itu tidak menular lewat bersalaman, makanan, atau udara. Tapi masyarakat belum semua paham. Dan sebelum ada penjelasan, yang muncul lebih dulu adalah prasangka. Rista mulai merasakannya dari cara orang memandangnya, tatapan yang dulu ramah kini berubah canggung bahkan sabejian. Beberapa pelanggan yang dulu setia kini tak lagi muncul. Pesanan apem berkurang drastis. Beberapa hanya membaca tanpa membalas. Ketika Rista mengirim daftar harga lewat WhatsApp, bahkan tetangga sebelah rumah, yang dulu sering meminjam sendok dan panci, kini lebih memilih berputar arah ke rumah lain. Rista mengerti. Mereka bukan jahat, hanya belum tahu, tapi tetap saja. Rasanya perih. Yang paling menyakitkan, justru bukan saat orang lain menjauh, melainkan saat Nino pulang dari taman, bermain dengan wajah murung. "Bu, tadi temanku bilang aku nggak boleh main bareng. Katanya karena ibuku sakit aneh." Ucapan itu menghantam hati Rista seperti palu. Ia mencoba tersenyum dan memeluk anaknya. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan duka. "Maafkan ibu ya nak, ibu sedang berjuang supaya kamu tetap punya ibu yang kuat," bisiknya. Sambil mengelus rambut anak itu, pada titik itu, Rista merasa hidupnya berada di persimpangan. Ia bisa memilih untuk terus bersembunyi, membiarkan hari-hari berlalu dengan rasa takut dan malu. Atau ia bisa memilih untuk berdiri, meski dengan langkah gemetar, dan menghadapi dunia yang mungkin tak sepenuhnya menerima. Ia memikirkan itu berhari-hari, di sela memasak, mencuci, dan menidurkan Nino, sampai suatu pagi yang cerah. Pintu rumahnya diketuk oleh seseorang yang tak disangka. Bu Ningsih, istri Pak RT, berdiri di sana, dengan membawa rantang berisi sayur hangat, dan senyum lembut. "Saya cuma mau bilang, saya percaya sama kamu, Riz. Kalau butuh teman cerita, saya siap dengar." Rista menatapnya lama, nyaris tak percaya. Ia yang selama ini diam, tiba-tiba merasa pintu hatinya diketuk perlahan. Ia mempersilakan Bu Ningsih masuk. Dan untuk pertama kalinya, ia bercerita dari awal, tentang Reno, tentang rasa percaya yang sempat tumbuh, lalu menghilang tanpa jejak, tentang kabar dari dokter, dan tentang ketakutannya setiap kali melihat Nino tidur. Mereka berbicara lama, di ruang tamu kecil itu. Rista mengeluarkan semua yang selama ini ia pendam. Ia tak menangis, hanya bicara dengan suara lirih yang bergetar. Bu Ningsih mendengarkan tanpa menyela. Sesekali menggenggam tangannya. "Kamu tidak salah, Riz. Kamu hanya perempuan yang berusaha hidup. Kita semua bisa terkena musibah. Tapi bukan berarti hidupmu selesai," kata Bu Ningsih akhirnya. "Saya yakin, masih banyak orang baik di luar sana yang akan memahami." Kata-kata itu terasa seperti sinar matahari yang menembus kabut tebal. Rista tahu, ia tidak sendiri, dan mungkin sudah waktunya untuk bangkit, bukan demi membela diri, tapi demi memperjuangkan hidup yang layak bagi dirinya dan anaknya. Hari-hari selanjutnya, meski belum sepenuhnya mudah, terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai menghubungi puskesmas untuk program pengobatan. Ia membaca banyak artikel, bertanya kepada petugas medis, dan belajar bahwa dengan perawatan yang tepat, hidup tetap bisa dijalani dengan normal. Ia juga mulai menulis pengalaman pribadinya, untuk dibaca sendiri, agar tak lupa betapa jauhnya ia telah berjalan. Dan di tengah perjalanan itu, Rista menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak harus menunggu semua orang mengerti. Yang penting, ia bisa berdiri, dan satu langkah kecil, asal dilakukan dengan hati yang jujur, bisa membuka jalan besar yang tak disangka. Rista duduk di ruang tunggu klinik, dengan napas tak menentu. Kertas rujukan dari puskesmas digenggam, arah toret di Tengen. Sampai hampir kusut, seminggu terakhir ini tubuhnya terasa sangat lelah. Awalnya ia pikir hanya kehabisan tenaga, karena terlalu banyak menerima pesanan. Tapi lama-kelamaan, rasa lemas itu disertai demam yang datang dan pergi. Tenggorokannya kering, sariawan tak kunjung sembuh, dan berat badannya mulai turun, meski nafsu makan tidak berkurang. Ia sempat mencoba bertahan,
meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan biasa. Tapi Todi pagi, ketika bangun tidur, tubuhnya tak sanggup berdiri, ia merasa seperti hendak pingsan. Nino sampai menangis, karena ibunya hanya bisa terbaring sambil menahan pusing. Dokter yang memeriksanya berbicara dengan lembut, tapi ekspresi wajahnya terlihat serius. Setelah serangkaian pertanyaan dan pemeriksaan singkat, dokter menyarankan tes darah lengkap di rumah sakit kabupaten. Hanya untuk memastikan, tidak perlu terlalu khawatir dulu, katanya. Tapi di dalam hati Rista, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil. Kali ini ia datang sendiri, menitipkan Nino pada Bu Darmi. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk ke ruang konsultasi, seperti melangkah ke tempat yang tak dikenal. Ia duduk, dan sang dokter menatapnya penuh simpati. Mbak Rista, saya ingin menyampaikan ini dengan pelan-pelan ya. Suara dokter lembut, tapi tegas. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan bahwa Mbak Rista terdiagnosis positif HIV. Dunia Rista terasa berhenti seketika. Matanya membelalak, napasnya terhenti. Ia bahkan tidak langsung mengerti apa yang sedang dikatakan. Ia hanya duduk kaku, memandangi wajah dokter yang terlihat penuh kehati-hatian. Kata-kata itu bergema di kepalanya berulang kali. Positif, HIV. Apa mungkin ini salah? Tanyanya pelan. Suaranya gemetar. Kami sudah melakukan pemeriksaan 2 kali untuk memastikan. Tapi kami ingin menekankan, Mbak Rista tetap bisa hidup sehat dan panjang umur, asalkan rutin berobat. Ini bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang tetap aktif dan produktif, walau mengidap HIV, jelas sang dokter. Berusaha menenangkan, tapi hati Rista tak bisa langsung menerima. Ia berjalan pulang dalam keadaan linglung, bahkan sempat salah naik angkot dan turun di tempat yang salah. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi satu nama, Reno. Hanya pria itu yang pernah ia percayai sedalam itu sejak kepergian suaminya. Hanya Reno yang pernah mendekatinya, lebih dari sekadar teman. Tapi sekarang, Reno pun menghilang dan meninggalkan pertanyaan besar. Di rumah, ia hanya duduk diam di sudut kamar, memeluk lutut dan menangis dalam diam. Nino datang mendekat, memeluk ibunya tanpa tahu apa-apa. Anak kecil itu hanya tahu bahwa ibunya sedang sedih. Dan itu membuat Rista semakin remuk. Malam itu, ia membuka ponselnya dan menelusuri semua pesan lama dari Reno. Setiap kata yang dulu terasa hangat, kini seperti menyimpan makna tersembunyi. Ia mencoba menghubungi nomor itu lagi. Masih tak aktif. Ia menelusuri akun media sosial Reno, yang pernah aktif membagikan kegiatan komunitasnya kini lenyap. Tidak bisa ditemukan, hari-hari berlalu dengan hening. Rista tak lagi membuka pesanan, panci dan kukusan di dapur tak lagi berasap. Daun pisang yang biasa ia beli kini menguning dan layu di sudut dapur. Tetangga mulai bertanya-tanya, bahkan sebagian sudah mulai berbisik-bisik. Meski belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka merasa ada yang berubah dari Rista. Dan pada suatu pagi, bisik-bisik itu berubah menjadi kata-kata yang terdengar langsung. Seorang pelanggan tetap datang ke rumahnya dan berkata dengan pelan tapi tajam, "Maaf Mbak Rista, saya dengar kabar yang, kurang enak. Jadi, pesanannya saya batalkan dulu ya." Rista hanya bisa tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi begitu pintu ditutup, ia bersandar pada dinding dan menatap kosong ke depan. Ia merasa seperti perlahan leher ditinggalkan. Bukan hanya oleh seseorang yang pernah ia percayai, tapi juga oleh harapan-harapan kecil yang dulu menyala di hatinya. Namun di tengah sunyi itu, Rista masih memeluk satu alasan untuk bertahan. Nino, anaknya tetap menjadi sumber kekuatannya. Ia tahu, ia tak boleh tenggelam dalam kesedihan terlalu lama, karena jika ia menyerah, siapa yang akan menjaga dan membesarkan anak itu? Maka meskipun hatinya sedang runtuh, Rista mulai mencoba berdiri. Ia tak ingin hidupnya berhenti di satu kabar buruk. Ia ingin mencari jawaban. Dan jika mungkin, ia ingin memulai kembali. Rista menatap keluar jendela sambil memeluk Nino yang tertidur di pangkuannya. Angin sore menyapu perlahan, membawa suara-suara anak bermain di kejauhan. Beberapa dari mereka adalah teman-teman Nino. Tapi kini tak satu pun dari mereka datang mengetuk pintu rumah. Mereka tidak lagi bermain bersama. Sejak kabar itu menyebar, dunia terasa lebih sempit, dan suara tawa anak-anak pun terdengar jauh. Namun Rista tidak lagi larut dalam tangis. Hari-hari sepi itu justru membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Kesadaran. Ia mulai memahami bahwa diam tidak akan menyelesaikan apapun. Dunia mungkin berubah karena kabar, tapi ia bisa memilih bagaimana menanggapi. Ia tak ingin selamanya menjadi cerita sedih.
Ia ingin menjadi cerita yang membuat orang percaya bahwa luka bisa sembuh dan harapan bisa tumbuh lagi. Ia mulai menulis. Awalnya hanya di buku tulis bekas milik Nino, ia tuliskan semuanya. Rasa takut, kecewa, marah, dan kehilangan. Tapi ia juga menuliskan hal-hal kecil yang menguatkannya, seperti pelukan Nino saat ia menangis, atau suara azan maghrib yang mengajaknya kembali percaya. Menulis menjadi tempatnya bernaung. Ketika dunia luar belum bisa menerima, suatu malam, ia memberanikan diri memposting tulisannya di media sosial. Ia tidak menyebut nama, tidak menceritakan siapa Reno, dan tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyampaikan kisahnya sebagai seorang ibu yang ingin bertahan hidup demi anaknya. Judulnya sederhana. Aku masih ingin hidup, tak disangka. Unggahan itu menyebar dengan cepat. Komentar demi komentar mengalir. Ada yang menanggapi dengan empati, ada yang merasa terinspirasi, bahkan beberapa mengaku pernah mengalami hal serupa. Terima kasih sudah berani bicara, tulis seseorang, kamu kuat, semoga selalu diberi kesehatan. Dari situ, banyak hal berubah. Seorang guru dari sekolah Nino menghubunginya dan meminta maaf karena pernah menjauh. Kami seharusnya mendukung, bukan menghakimi, katanya. Komunitas ibu-ibu yang dulu menjauh, perlahan datang kembali, bahkan Bu Darmi, yang selalu menjadi teman curhat setianya, mengajak Rista ikut pelatihan UMKM dari Dinas Desa. Kamu harus tetap jualan. Ris, apemu bukan cuma enak, tapi penuh cerita, ujarnya sambil menggenggam tangan Rista. Rista pun kembali membuat apem tepi kali ini, bukan hanya untuk dijual. Ia mengundang beberapa ibu di sekitar rumah untuk belajar membuatnya. Ia mengajari mereka membungkus dengan daun pisang, menakar adonan, dan meracik rasa. Ia juga menyisipkan cerita di sela proses membuat kue tentang pentingnya menjaga kesehatan, tentang saling menguatkan, dan tentang menerima diri sendiri meski dunia tak selalu ramah. Ia sadar, mungkin tak semua orang akan berubah pikiran, mungkin masih ada bisik-bisik yang tak enak didengar. Tapi Rista tak lagi memikirkan itu. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Selama masih bisa bernapas, ia akan terus berdiri, bukan untuk membuktikan kepada dunia, tapi untuk Nino dan untuk perempuan lain yang mungkin sedang diam-diam menahan luka seperti dirinya. Suatu pagi, ketika sedang menata apem di atas tampah, Nino mendekat dan bertanya, "Bu, nanti kalau aku besar, boleh nggak aku bantu jualan apem juga?" Rista tersenyum, lalu mengusap kepala anaknya. "Tentu boleh sayang. Tapi ibu harap, kamu bisa jadi lebih dari itu. Jadilah orang yang jujur, kuat, dan tidak menilai orang dari luar saja." Nino mengangguk, lalu duduk di samping ibunya, ikut membantu menyusun daun pisang. Dalam diam, Rista menatap mata anak itu. Di sana, ia menemukan cermin masa depannya. Bukan tentang ketakutan atau masa lalu, tapi tentang keberanian dan harapan yang perlahan tumbuh. Kini, Rista dikenal bukan hanya sebagai janda apem, tapi sebagai sosok yang kuat dan penuh inspirasi. Ia sering diundang berbicara di acara desa, komunitas perempuan, dan sekolah-sekolah. Ia tak pernah menyebutkan kisahnya dengan nada menyedihkan. Ia hanya mengatakan satu hal, hidup tak selalu manis seperti apem, tapi bukan berarti tidak bisa dinikmati. Dan setiap kali seseorang bertanya, bagaimana ia bisa bertahan, ia selalu menjawab, karena saya percaya. Bahkan dari luka yang dalam pun bisa tumbuh sesuatu yang indah. Yang penting, jangan berhenti hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel DC. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.